Wakil Ketua Komisi 9 DPR Nofariandi Yusuf pada wartawan di Gedung DPR Jakarta Selasa 19 November membahas RUU Kesehatan Jiwa itu sangat penting. Pasalnya RUU Kesehatan Jiwa ini akan dipakai untuk menentukan apakah seseorang itu memang mengalami gangguan jiwa atau tidak. RUU ini akan membuat seorang koruptor yang disebut mengalami gangguan jiwa untuk diuji apakah benar atau tidak. Selain itu, karena selama ini tidak adanya keberpihakan pelayanan kesehatan yang menitik beratkan pada kesehatan jiwa, mengakibatkan banyak pihak kesulitan mengobati anggota keluarga yang mengalami gangguan jiwa. Data yang ada di Rumah Sakit Jiwa se-Indonesia memperlihatkan fakta yang cukup memprihatinkan. Sebanyak 30.000 penderita akhirnya dipasung oleh keluarga. Langkah ini jelas melanggar hak asasi manusia. Kondisi inilah yang melatar belakangi disusunnya rancangan undang-undang tentang kesehatan jiwa. Temuan Komisi 9 DPR saat kunjungan spesifik membebaskan kasus pasung di Nusa Tenggara Barat. Ternyata masalahnya tidak berhenti pada pelanggaran hak asasi manusia itu sendiri. Pelanggaran itu terjadi karena ketidaksiapan sistem pelayanan kesehatan jiwa di Indonesia. Menurut politisi Partai Demokrat ini, fakta yang ada ini menjadi tanggung jawab DPR dan pemerintah. Bagaimana membangun kesehatan yang berpihak kepada pembangunan kesehatan jiwa di Indonesia. Dan bahwa pertama sih memang karena temuan-temuan di lapangan, dan ternyata dari temuan-temuan tersebut akhirnya kita bisa sampai pada sebuah kesimpulan bahwa perlu sebuah konsep tentang sistem pelayanan kesehatan jiwa di Indonesia. Temuan-temuan itu hanya sebagai trigger, hanya sebagai pemicu. Oke, ada 30.000 pasung, ya. Apakah cukup hanya dibebaskan? Ya nggak bisa. Harus ada sebuah upaya untuk memastikan bahwa pasung ini sebagai salah satu aja bentuk kasus bagi penderita gangguan jiwa. Ini penyelesaiannya harus komprehensif. Jadi benar-benar dari mulai yang pertama kita menyiapkan bahwa kita mungkin tentang rehabilitasi itu tadi, kemudian tahap berikutnya puskesmas kita siapkan, rumah sakit umum pemerintah harus ada poli jiwa, rumah sakit daerah harus ada poli jiwa. Nah, nanti rujukan paling puncak atau tersier adalah rumah sakit jiwa. Jadi itu sistemnya. Dan kemudian kalau untuk grand design ke depan itu adalah outcome yang sangat kami harapkan dari RUU ini, bahwa ini merupakan salah satu upaya untuk mengembalikan lagi generasi penerus bangsa kepada karakter. Nah, karakter ini dari mana? Dari pola asuh awal, yang mana ini berat sekali kami titik beratkan di dalam RUU ini, yaitu yang terkait dengan yang motif preventif, pencegahan, pola asuh di rumah seperti apa. Sanika Sembiring melaporkan.